misalkan tadi aku lihat ya di absensi itu banyak banget nih dari UGM, dari Undip, dari UI dan lain-lain. Jadi ini kan apa namanya? Ini kan programnya program kampus merdeka ya. Sorry, magang kampus merdeka ya. Jadi apa namanya? Ini aku sharing-sharing aja terkait dengan handling komplain dan tools handling komplainnya di Bank Mandiri itu yang dinamakan CRM. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalkan memang ada yang belum makan, mungkin izin Mbak Violeta bisa sambil nyemil-nyemil atau bisa sambil minum susu sambil makan juga nggak apa-apa. Selama kita sambil konsen ya dengarnya. Karena Ini nantinya juga juga ada. ada coffee break ya Mas Teguh selama Oh 15 gitu. menit. Oke, siap. Nanti kan juga ada post-testnya Mbak Violeta ya? Iya, nanti akan infokan kembali untuk prosesnya ya Mas. Oke, siap. Terima kasih. Ini aku mulai aja. Pertama, handling komplain ya. Nah, sebenarnya kalau handling komplain itu apa sih, teman-teman semua? Nah, kalau misalkan handling komplain itu sebenarnya itu pengaduan apa namanya, pengaduan adalah sebenarnya kalau misalkan ada pengaduan atau misalkan ada komplain itu merupakan ungkapan ketidakpuasan nasabah baik lisan atau tertulis yang disebabkan adanya kerugian atau potensi kerugian material dengan secara langsung kepada nasabah karena tidak dipenuhi perjanjian atau dokumen transaksi keuangan yang disepakati. Agak ribet ya, apa namanya, agak ribet ya keterangan apa namanya, apa penjelasannya atau definisinya. Nah, kalau misalkan yang gampang atau yang simpel, apa sih sebenarnya komplain itu? Nah, misalkan teman-teman nih, teman-teman punya ekspektasi dari suatu produk atau suatu layanan. Misalkan ekspektasinya tengah-tengah nih, gitu kan. Nah, ternyata ekspektasinya teman-teman itu nggak nyampe. Maksudnya layanan atau produk yang teman-teman dapatkan, itu tuh nggak nyampe sampai ekspektasinya teman-teman. Otomatis otomatis pasti bakal gini, "Oh, lo kok begini sih? Kok jadi begitu sih?" Gitu. Nah, itu yang menyebabkan adanya atau timbulnya komplain seperti itu. Nah, sebenarnya untuk komplain itu tuh apa namanya dipicu oleh apa aja sih? Dipicu oleh 4P, yaitu proses, place, people, sama produk. Nah, di sini kan ada misalkan prosesnya, oh prosesnya ribet, bertele-tele gitu kan. Terus apa namanya, oh banyak banget dokumen yang harus tanda tangan, banyak banget dokumen-dokumen yang memang harus diisi. Nah, itu kan bisa jadi salah satu sumber dari apa namanya dari komplain. Kemudian place, oh tempatnya jorok, oh tempatnya bau, oh tempatnya ribet, tempatnya susah dicari. Nah itu kan bisa komplain juga. Terus produk, oh produknya ininya misalkan biar administrasi kemahalan, oh kok produknya tiba-tiba suka ganti, biar administrasi tiba-tiba turun, tiba-tiba mahal, tiba-tiba naik. Nah itu bisa komplain juga. Nah people, nah dari 4P ini yang paling berpengaruh itu people, karena dari proses, place sama produk itu dari proses, place sama produk itu ada apa namanya ada keterkaitannya semua dengan people. Jadi apa namanya pada saat orang lagi layanan gitu kan, pada saat orang menciptakan proses, pada saat orang apa namanya memanage place tersebut apa namanya merepresentasikan Bank Mandiri atau enggak seperti itu. Nah, itu semua ada apa namanya um, ada andil dari si people itu. Seperti itu. Apakah sampai sini kecepatan aku ngomong? Enggak Mas, Oke, aman Mas. oke aman ya. Nah, aku mau tahu dong, kira-kira teman-teman di sini pernah nggak dapat apa namanya dapat experience yang memang nggak sesuai sama experience teman-teman? Coba ada yang mau sharing? Misalkan, aku lagi mau makan ini nih, mau makan, misalkan aku mau ke restoran, aku mau makan steak nih, gitu kan. Oh, kok ternyata steaknya nggak sesuai sama apa yang di Google review, gitu kan. Misalkan mau beli barang nih, gitu kan. Pas dateng kok barangnya meleot, gitu kan. Atau barangnya kok malah ternyata kecilan, nggak sesuai sama ukuran, gitu. Coba ada yang mau share, teman-teman? Kira-kira ekspektasi produk layanan apa aja nggak perlu perbankan? Volunteer satu orang atau aku tunjuk? Anyone? Oke, Ahmad Yazid, silakan Mas. Oh, baik Mas, tadi terkait dengan pengalaman komplain gitu ya Mas ya? Betul. Eee, Mungkin ini sih Mas, dulu pernah beli barang di Shopee, beli sepatu gitu, terus pas nyampe ternyata di bagian ininya ada yang penyok gitu. Jadi, ngehubungin
pihak Shopee-nya lagi buat dilakuin reimburse barang gitu. Terus ternyata bisa apa ya, bisa diajuin untuk kembaliin barang, ditukar sama barang baru gitu. Oke, terima kasih. Aku juga pernah tuh ada beli case HP. Wah, di fotonya tuh bagus banget. Di fotonya bagus banget. Ternyata pada saat datang wrappingnya jelek. Cuman bubble wrap satu lembar. Terus nggak ada apa namanya, nggak ada dibungkus apa lagi. Di kardus pun juga enggak. Cuman ya bubble wrap kayak amplop gitu. Terus dikasih alamat, dikirim. Pas datang penyok. Pada saat aku komplain, mereka malah menyalahkan kurirnya. Jadi kan itu kan bukan apa namanya, bukan secara eksplorasi nggak meet, terus secara solusinya pun juga nggak dapat karena ya kenapa malah nyalahin kurir, padahal kan pada saat packagingnya itu kan jelek. Oke, terima kasih Mas Yazid. Ada lagi satu lagi ada yang mau cerita terkait dengan pengalamannya? Ini kan atau aku tunjuk? Tunjuk ya. Atas nama Mbak Safa Mazaya. Hadir Kak. Oke, jadi Halo Mbak Safa. kalau dari pengalaman saya kebetulan sama Bank Mandirinya sih Kak. Jadi Oh, kenapa tuh? Cerita-cerita. jadi waktu itu pernah lagi transaksi di luar negeri Kak. Terus pas mau pakai debit Bank Mandiri itu udah dicoba berkali-kali tapi decline, akhirnya nggak jadi pakai debitnya dan bayar pakai cash, tapi di debitnya itu sendiri udah kepotong. Jadinya dananya hilang, tapi sampai sekarang juga belum dilaporin sih Kak, karena agak susah soalnya struknya udah hilang dan jadinya ya udah diikhlasin aja. Gitu sih Waduh, Kak. kalau misalkan aku boleh tahu, itu kira-kira udah berapa lama kejadian ya Mbak Safa ya? Bulan Januari Kak. Udah 8 bulan ya? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau dilaporin. Coba aja nanti kalau misalkan Mbak Safa sekiranya lagi senggang waktunya, nggak perlu ke cabang juga nggak apa-apa. Bisa telepon 14.000 atau email ke mandiricare@bankmandiri.co.id. Nanti di situ kasih tahu aja tuh keterangannya, maksudnya transaksinya kapan, gimana gitu. Nah, jadi kan apa namanya, bisa tuh nanti mereka menginvestigasi. Nah, nanti aku kasih tahu alurnya seperti apa. Gitu Mbak Safa. Oke Kak. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya Mbak Safa ya. Oke. Tapi sebelumnya udah ini kan ya, untuk apa namanya, untuk tarik tunai menggunakan debit card-nya bisa aja kan ya? Bisa Kak. Oke, berarti untuk verifikasinya nggak aman aja ya? Oke, Iya. nanti mungkin mungkin nanti Mbak Safa bisa ini ya, bisa tadi ya hubungin 14.000. Kalau misalkan mau ke cabang bisa hubungin 14.000 atau bisa email ke Mandiri Care. Oke, terima kasih Oke. sharingnya Mbak Safa. Next ya. Nah, sebenarnya sebelum ke komplain, ini ada nih ragam-ragam fraud eksternal yang aku mau kasih tahu. Sebenarnya ragam fraud eksternal itu apa aja sih? Yang pertama ada 3. Yang pertama itu ada skimming. Skimming itu apa? Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, kalau misalkan teman-teman dulu sudah pernah punya ATM, tapi yang zaman dulu banget itu yang belum menggunakan chip. Nah, itu tuh sangat beresiko kena skimming. Skimming itu sebenarnya apa sih? Yaitu pencurian data rekening nasabah dengan menempelkan alat skimmer yang dapat merekam informasi debit card dan memasang spycam untuk mendapatkan PIN nasabah secara ilegal dan pada mesin ATM. Kemudian data nasabah tersebut digandakan menggunakan white card. Nah, jadi yang pertama nih si skimmer pada ATM itu nempel-nempelin keypad skimmer sama kameranya untuk melihat, oh pinnya si nasabah ini berapa. Nah, alatnya itu juga ditempelin. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kartu yang dia belum menggunakan chip atau masih yang pakai stripe, itu bisa kelihatan datanya.
Nah, itu biasanya itu di mana? Biasanya itu di ATM-ATM yang di common point of purchase. Jadi misalkan apa namanya, ada ATM nih dia nggak nempel sama banknya gitu kan. Misalkan ada ATM yang dia nggak nempel sama apa namanya, sama Indomaret atau gimana, itu bisa apa ya? Itu bisa menjadi resiko sudah ditempelkan skimmer sama apa fraudsternya. Sorry, alat skimming sama fraudsternya. Jadi kalau sebelum transaksi dipastikan dulu itu nggak ada benda-benda asing yang ada di mesin ATM-nya. Nah itu kedua, nasabah melakukan transaksi di mesin ATM nih yang di lokasinya common point of purchase. Nah pada saat masukin itu apa namanya, kartunya itu sudah data dari kartunya itu sudah terduplikat seperti itu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman ngelihat nih, oh kok di rekening koran gue ada apa namanya, ada transaksi nih, orang gue masih di Jakarta, tiba-tiba transaksi gue ada di apa namanya, di Medan gitu. Nah, nanti habis dari Medan tiba-tiba ada di Jogja, habis dari Jogja tiba-tiba di Bali dengan waktu yang singkat. Padahal kitanya lagi ada di Jakarta misalkan. Nah, itu salah satu indikasi dari kalau kita kena skimming. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ragam ekstra lainnya itu cash trapping. Nah, ini juga salah satu teman-teman harus pasti ini kalau misalkan mesin ATM-nya masih mesin ATM tarik tunai, itu dipastiin untuk tempat keluarnya uang itu nggak ada alat yang mengganjal gitu. Nah, biasanya kalau misalkan cash trapping itu apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya, narik uang nih dari mesin ATM, set masukin PIN, udah selesai kan. Nah, harusnya kan uang keluar. Nah, ini kok uangnya nggak keluar-keluar gitu kan. Pada saat dilihat kok ada yang ganjil, nah itu bisa jadi cash trapping, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada card trapping. Nah, card trapping ini pencurian uang dengan nasabah mengganjal akses masuk kartu debit nasabah agar tersangkut pada card reader, serta menempelkan stiker call center fiktif. Nah, nanti dilihat nih di sini, apa namanya, kalau misalkan di ATM bank-bank itu biasanya memang sudah ada apa namanya tuh, ada sudah nomor call centernya. Nah, kalau misalnya untuk Mandiri sendiri, nomor call centernya itu 14.000. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak hafal nih, teman-teman tuh bisa melihat di Livin by Mandiri sebelum login. Nah, di sebelah kanan atas itu ada gambar headset, nanti bisa diklik di situ. Nah, itu ada channel-channel resminya Bank Mandiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini gimana sih alurnya? Kalau misalkan alurnya ini, pertama, si skimmer itu menempelkan jebakan pada tempat masuk kartu di mesin ATM, serta apa namanya, menempelkan stiker call center fiktif. Kemudian nasabah masukkan kartu nih untuk bertransaksi, namun kartunya tidak dapat keluar atau tertahan. Nah, setelah itu si maling ini atau si fraudster ini akan berpura-pura membantu nasabah untuk mengarahkan untuk menelepon nomor tercantum pada stiker. Nah, di situ nasabah akan ditanya-tanya nih, ditanya-tanya data-data pribadinya nasabah, termasuk PIN nasabah. Nah, kemudian setelah si nasabah ini sudah meninggalkan ATM tersebut, si fraudster-nya datang terus langsung masukin ATM yang sudah disebutkan oleh si nasabah itu. Jadi hati-hati teman-teman, memang jadi hati-hati teman-teman dengan data-data pribadinya. Misalkan nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, kemudian alamat tinggal, nomor HP, terus 16 digit nomor yang ada di kartu debit ataupun kredit, dan CVV atau CCV itu sangat rahasia. Apalagi kalau misalkan ada orang yang mengaku sebagai orang bank, terus meminta untuk menginformasikan OTP-nya, itu jangan. Gitu. Nah, kemudian di sini kartu tertukar. Nah, kartu tertukar ini gimana? Menempelkan jebakan pada tempat masuk kartu. Nah, setelah masukkan kartu, cuman nggak bisa nih memasukkan kartunya. Dan terus ada nih tiba-tiba ada orang yang pura-pura ngebantuin. Mbak, kenapa Mbak? Kartunya nggak bisa masuk ya? Coba saya bantu gitu kan. Nanti itu berarti si fraudster ini pura-pura ngejatuhin kartu tuh. Nanti kartunya ditukar sama dia. Pada saat dimasukin nggak bisa, nah pada saat itu ada ada transaksi asing masuk, cuman transaksinya itu dari kartu
dari kartunya teman-teman nih. Setelah dari kartunya teman-teman, pas dilihat loh kok nomor kartunya beda, nomor kartunya yang aku pegang sama kartu yang ditransaksikan. Seperti itu. Nah, itu kartu tertukar. Nah, ini juga fraud, sorry. Ini agak scrambled tulisannya, tapi tadi yang aku bilang fraud dengan OTP. Nah, di sini si fraudsternya ini menghubungi nasabah mengaku sebagai pihak Bank Mandiri. Kemudian dengan menawarkan hadiah atau bonus point reward atau menginformasikan aktivitas mencurigakan di kartu nasabah. Misalkan tiba-tiba ada telepon nih gitu kan dari nomor yang nggak dikenal, ngakunya sebagai pihak bank. Bilangnya kalau misalkan di rekening kita ada transaksi mencurigakan seperti itu. Dan terus tiba-tiba minta nomor OTP dan yang masuk ke SMS-nya teman-teman. Nah, itu yang dikasih seperti itu. Karena kalau misalkan ada OTP masuk ke SMS kita pun juga di situ ada tulisan atau ada imbauan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun termasuk pihak bank. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga sama, OTP juga dengan kartu kredit, tapi nah, kemudian tuh kita masuk lagi aja komplain handling. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah ada nih komplain yang masuk ke kita nih gitu kan. Nah, kita apain sih sebenarnya? Nah, kita tindak lanjuti. Nah, setelah ditindaklanjuti, itu ada apa aja sih sebenarnya? Nasabah ini bisa puas, bisa tidak melakukan apapun, bisa nggak puas juga. Nah, kalau misalkan puas gitu kan, terus komplainnya itu ditanggapi sesuai dengan masalah gitu kan. Terus semua juga sesuai dengan berjalan dengan lancar. Itu nasabah pertama bisa loyal. Kemudian membeli produk lagi, atau misalkan dia punya rekening tabungan, terus dia bisa nambah kartu kredit nih gitu kan, terus juga bisa menambahkan dana, misalkan yang tadinya dia ada uangnya 1 juta gitu kan, terus tiba-tiba ditambahin lagi misalkan jadi 10 juta. Nah, kemudian di sini promosi kepada teman-teman terkait tentang produk atau perusahaan. Nah, di sini kalau misalkan marketing dari mulut ke mulut itu kan sangat sangat amat manjur ya, bukan sangat amat manjur, tapi manjur gitu kan ya. Misalkan gue baru beli sampo loh gitu kan di di online shop yang ini gitu kan, itu wangi banget, terus rambut gue nunggu gitu kan, iya dong mau coba. Nah, biasanya kan kayak gitu. Misalkan kemarin gue habis transaksi nih kemarin gue habis buka rekening nih di Livin Bank Mandiri gitu kan. Nah, itu rekening Mandiri langsung jadi gitu kan. Terus sekitar semingguan kartu gue dateng, jadi gue nggak perlu cabang-cabang, gue udah bisa transaksi. Nah, itu pun juga salah satu bentuk dari promosi atau ya omongan lah dari mulut ke mulut ke teman-teman. Jadi ke teman-teman atau keluarga atau circle-nya lah gitu kan, yang mereka pun juga bisa penasaran ataupun bisa mencoba juga gitu kan. Dan juga setelah promosi atau dari mulut ke mulut, bisa juga ngajak orang lain nih, misalkan ya ayo lo buka rekening aja di Mandiri biar nanti kalau misalkan kita split bill, gue nggak perlu ini gitu kan, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada melakukan apa-apa, itu ya udah gitu kan, komplain gue udah terselesaikan, ya udah gue biasa aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian kalau misalkan dia nggak puas dia pasti bisa ngapain aja nih, bisa minta ganti rugi atau tindakan hukum, kemudian komplain ke otoritas yang lebih tinggi, terus komplain ke regulator, komplain ke media massa, berhenti membeli produk, marah-marah dan pindah ke bank lain, bicara ke teman-temannya atau bicara yang buruk-buruk tentang perusahaan atau produk yang memang sudah bikin dia kecewa nih, gitu. Nah, kalau misalkan pengalaman aku pribadi, aku pernah menghadapi nasabah yang dia sudah lapor ke regulator atau BI. Gimana sih dia ngelapornya? Nah, waktu itu dia ini sedang sholat Jumat. Kan kalau misalkan dekat-dekat sholat Jumat, mungkin teman-teman yang Muslim tahu kalau misalkan hari Jumat itu waktunya pendek. Hari Jumat pendek dan itu kepotong sholat Jumat. Nah, pada dekat-dekat sholat Jumat, nasabah ini diteleponlah oleh fraudster. Ditelepon oleh fraudster, setelah ditelepon oleh fraudster, dimintalah si nasabah untuk email ABCDE tanpa panjang kali lebar, karena si nasabah panik uangnya hilang atau gimana, di email lah nasabah.
Kemudian masuk nih OTP. Masuk OTP, nggak lama nasabah itu ada telepon mengaku sebagai pihak Bank Mandiri dan menanyakan OTP-nya. Oke, menanyakan OTP. Setelah menanyakan OTP, pokoknya data yang di-emailkan itu nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, kemudian 16 digit di kartu, terus kemudian CVV atau CCV, udah. Nah, habis itu ditambahkan kronologi sama dia. Oke, setelah ditelepon segala macam, nah si orang atau si fraudster ini apa namanya bilang nih, oh ya udah, gue mau ini kok apa namanya, gue mau bantu nih, intinya gue mau bantu gitu kan. Ini ada masuk ke SMS nih OTP, coba dong tolong informasiin. Set diinformasikan lah OTP. Setelah itu si apa namanya, kalau misalkan dulu Livin-nya itu kan belum ini ya, belum secure ya gitu. Sorry, kalau misalkan dulu Livin by Mandiri ini masih menggunakan OTP. Nah setelah pada saat pendaftaran, jadi pada saat itu akunnya kena take over. Setelah akunnya kena take over, apa namanya, rekeningnya ini ditransfer lah ke apa rekeningnya ini, uangnya yang ada di rekeningnya si nasabah ini ditransfer ke rekening-rekening apa namanya, rekening-rekening di bank, ke bank, ke rekening-rekening penampungan di bank lain, yang itu pun juga dicurigakan sebagai sindikat seperti itu. Nah pada saat itu nasabah pun juga apa namanya, lapor nih ke regulator. Pertama lapor ke bank dulu pasti, kemudian dari kami membuat surat bilateral bahwa ada indikasi rekening penampungan untuk apa namanya, untuk pencurian seperti itu. Kemudian setelah lapor dari bank, nasabah lanjut nih lapor ke kepolisian. Cuman apa namanya, dari lapor ke kepolisian, kemudian nasabah lapor ke regulator. Setelah lapor ke regulator pun juga apa namanya, dilihat nih gitu kan, maksud dilihat, oh dia nih kenapa aja nih gitu kan, apa namanya, dia nih apa aja mau data yang dirilis. Nah pada saat kita apa namanya, pada saat pasar menginformasikan kalau bahwa ada data-data apa aja dirilis oleh apa namanya, dirilis oleh nasabah, gitu kan, kita pun juga nggak bisa ngambil apa namanya, ngambil ini ya, ngambil keputusan, bukan sorry, bukan keputusan, ngambil langkah lebih jauh lagi. Karena itu udah stop di nasabah. Karena kenapa? Kalau di stop di nasabah, karena ya memang apa namanya, data-data pribadi yang memang harusnya disimpan oleh nasabah itu apa namanya, diinformasikan lah kepada nasabah ke si fraudster tersebut. Jadi dari regulator, dari apa namanya, dari bank si penerima, dari bank pengirim pun juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah memang kasus-kasus tersebut pun juga masih apa namanya, masih ada ya, itu namanya social engineering gitu. Nah ini contoh-contoh kalau misalkan si komplain itu ditindaklanjuti, ada yang puas, tidak puas, ataupun tidak melakukan apa-apa. Nah kalau misalkan tidak puas itu kalau misalkan puas atau tidak puas atau pada saat ditindaklanjuti itu kita bisa mengedukasi nasabah terkait dengan, oh ini tuh kenapa, nanti harusnya seperti apa gitu. Lanjut. Nah, di sini yang tadi aku bilang, di sini, sorry. Nah, di sini kalau misalkan si nasabah nih nggak puas, atau apa namanya, kalau misalkan nggak puas, kalau misalkan dulu kan jika dihitung dengan aritmatika, ada 3 komplain akan menjangkau misalkan 1.000 calon nasabah. Misalkan kalau misalkan dulu nih gitu kan, dari mulut ke mulut, dan tadi aku bilang, misalkan yang ini tuh jelek banget lo, begini begini begini, mungkin lo usah ini gitu kan. Nah kalau misalkan sekarang itu bisa dari sosmed, dari satu orang aja, itu misalkan dia misalkan di Twitter atau di Instagram, dia nge-tag sana nge-tag sini, itu bisa ke followersnya, bisa ke followersnya lagi, bisa ke followers lagi, itu bisa jadi viral gitu. Itu kalau misalkan itu komplain yang dulu sama sekarang. Jadi dari satu atau dari beberapa orang itu bisa ketahuan nih sampai seluruh dunia, sampai satu media sosial pun juga masuk FYP segala macam, itu pun juga bisa tahu terkait dengan komplainnya satu orang ini gitu loh. Oke, lanjut. Nah, komplain itu terjadi ketika nasabah satu merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, dipersulit atau direpotkan, dihadapkan pada ketidakmampuan, dioper-oper atau ditimpong, tidak berdaya atau tidak dihormati. Nah, yang pertama, kalau misalkan nasabah merasa diabaikan atau merasa ditinggalkan, ya kita apa sih yang kita harus lakukan, ya kita
jangan mengabaikan telepon, email, atau chat yang masuk. Ini dari kita sendiri ya. Gitu. Kemudian beritahu nih update si customer secara berkala. Jadi kalau misalkan flow-nya untuk complaint handling itu ada service recovery, nanti ada materinya. Untuk service recovery itu sendiri, misalkan si nasabah ini yang gampang deh, misalkan si nasabah ini e-money-nya ini rusak. Setelah e-money-nya rusak, kita melakukan pengaduan. Nah, nasabah melakukan pengaduan, kemudian kita tindak lanjuti. Setelah kita tindak lanjuti, kita cek nih, oh feedbacknya seperti apa nih? Apakah sudah di refund? Apa seperti apa? Nah setelah ada feedbacknya, Ini kita kasih tahu si transformasi customer, di kita sini telepon. teman-teman. Ini namanya Kita bridging. telepon si Oke. customer, kita Nah, telepon si tanggung customer jawab berdasarkan dengan karena kondisinya nomor telepon aja. yang ada di Zaman sekarang form pengaduan teman-teman mau form ambil pengaduan uang bisa ke yang nasabah ATM isi. dekat. Itu kalau Nggak ada misalkan di Bank cabang. Mandiri, Tapi ada kalau bank misalkan untuk dia lanjut lagi kalau misalkan ke dia mungkin Indonesia pakai debit menggunakan card. telepon, emang ada beberapa yang Coba langsung lihat dia di redirect atau langsung diteruskan ke SMS-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga kita harus menyadari keberadaan customer di sekitar kita. Gitu. Nah, jangan nanti kalau misalkan lagi layanan di cabang atau misalkan lagi marketing nih gitu kan, kita malah ngomongin nasabah di di lingkungan yang di situ tuh ternyata ada calon nasabah loh gitu loh. Jadi kita harus aware gitu kan sama aware sama sekali kita. Nah, kemudian di sini minta persetujuan customer saat melakukan follow up. Misalkan kalau misalkan di cabang, Pak nanti izin ya Pak, kami follow up kalau misalkan sudah ada feedbacknya gitu. Nanti kami follow up ke nomor yang ini ya Pak, Bu, seperti itu. Nah, kemudian di sini customer merasa direpotkan atau dipersulit. Dan di sini pahami apa yang menurut customer kita sulit atau merepotkan. Nah, di situ juga pahami proses bisnis. Jadi, misalkan kita tahu ya, kita dengerin dulu nih si customer-nya mau apa, si nasabahnya nih mau apa, seperti itu. Misalkan, oh dia komplainnya ini terkait dengan e-money nih, oh e-money-nya kenapa? Jangan sampai e-money-nya cuma gagal top up, tapi kita malah bikin laporan kalau e-money-nya rusak. Nah kan beda nih kalau misalkan e-money-nya gagal top up, itu kan tinggal kita bikin laporan nanti nanti dia ada refund atau reject seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan tapi kan dia masih bisa menggunakan e-money-nya kan. Nah, cuman kalau misalkan dia melaporkan kalau e-money-nya itu rusak, apa yang terjadi? Nah, kalau e-money rusak itu flow-nya e-money-nya harus digunting. Nah, kalau misalkan nggak digunting, e-money-nya itu akan tercatat dan tidak akan bisa digunakan lagi. Seperti itu. Jadi, ya memang dananya refund, cuman si nasabah itu kan nanti ke depannya nggak bisa menggunakan e-money tersebut. Jadi otomatis nasabahnya itu akan beli e-money baru. Itu kan mempersulit atau merepotkan kan. Ya, kemudian di sini customer dihadapkan pada ketidakmampuan. Nah, di sini pahami pekerjaan atau tugas kita secara maksimal. Kemudian pahami nih gitu kan produk-produk, misalkan pahami kalau misalkan komplain ini harus apa, kalau misalkan itu harus gimana, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman di cabang pun juga sebenarnya ada sih sebenarnya tools-tools kalau misalkan dia harus apa gitu. Nah, kemudian di sini menghubungi customer ke tempat atau unit atau ke orang yang tepat. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan, si customer datang ke cabang, kucuk, dia mau melakukan pinjaman. Misalkan pinjaman rumah. Nah, jangan kalau misalkan dia mau pinjam rumah, malah kita arahkan ke si salah satu kredit. Itu kan beda kan ya gitu kan. Jadi kalau misalkan memang dia mau misalkan pinjaman KPR, misalkan dia mau pinjaman KPR, ya udah arahkan ke orang-orang dari KPR, bukan dari kartu kredit. Seperti itu. Nah, kemudian di sini customer merasa dioper-oper atau dipingpong. Nah, di sini dari internal kami harus memahami tim atau infrastruktur yang ada di perusahaan. Kemudian di sini mempersiapkan customer saat proses transfer ke pihak selanjutnya, dan kemudian mempersiapkan PIC yang terkait pada proses transfer customer tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ya udah si nasabah ini datang misalkan aku jadi CS. Si nasabah datang ke meja aku, dia mau melakukan pinjaman KPR. Ya udah aku arahkan ke teman-teman yang ada di bagian KPR. Cuman diarahkannya nggak langsung, Bapak nanti ke sana aja Pak, gini, tanpa si nasabah itu nggak jelas gitu kan diarahkannya kemana. Terus nanti ternyata pada saat ke sana
ternyata salah orang gitu kan, salah orang terus nasabah sebagai kita, itu kan ditimpang. Jadi kita harus mengarahkan si nasabah itu ke orang yang tepat, seperti itu. Atau kalau misalkan memang sebelumnya, sebelum kita ngelempar, bukan lempar nasabah ya, mengarahkan nasabah ke orang yang tepat, kita bisa hubungi dulu. Misalkan, Ani, kan lo di bagian APR ya, kira-kira kalau misalkan si nasabah ini mau pengajuan, gue bisa kemana ya? Gue bisa ngarahin kemana ya? Atau kalau lu aja ya Ani ya gitu kan. Oh, ya udah gitu kan, bisa nanti ke Ani, seperti itu. Nah, kemudian di sini hidup berdaya. Yang pertama, berikan perhatian lebih dan berkomunikasi lebih aktif. Dan memastikan nasabah itu tidak merasa sendirian, seperti itu. Jadi ada nih beberapa magic word yang memang harus kita lontarkan kepada nasabah, lontarkan kepada nasabah pada saat kita pertama kali ketemu sama nasabah. Misalkan perkenalkan diri, seperti itu. Perkenalkan diri, kemudian intimacy atau kita empati kepada nasabah, apa yang nasabah alami, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini tidak dihormati. Nah, jangan memandang rendah atau membuat penilaian sepihak. Dan kemudian jangan terapkanlah standar profesionalisme. Walaupun walaupun bukan teman-teman yang ada di cabang dari unit pelayanan, kami pun misalkan dari relationship manager, baik itu untuk ke pemerintahan, baik itu ke untuk perusahaan, kita tidak boleh yang namanya memandang rendah atau membuat penilaian pihak terkait tentang dengan nasabah. Jadi pada saat bertemu kita harus menerapkan nih gitu kan kesantunan dan profesionalisme. Jadi misalkan kalau misalkan orang datang ke cabang nih gitu kan, dia cuma menggunakan dia cuma mengenakan pakaian yang kaos silet biasa, karena pendek sendal jepit, terus dia bawa kresek, terus ternyata dia bawa karet gitu kan, terus kita mana rendah nih, ternyata pada saat setorannya bisa sampai ratusan atau sampai mm-an, seperti itu. Itu kan untuk memandang rendah atau melihat sebelah mata kan itu nggak boleh. Kita kan nggak tahu orang itu seperti apa, kan beda-beda semuanya gitu. Nah, kemudian di sini benefitnya itu apa sih dari komplain? Nah, sebelum aku masuk sini coba deh kira-kira benefitnya apa sih kalau misalkan komplain untuk teman-teman atau untuk perusahaan? Ada yang mau sharing? Oke, silakan Mbak Rania. Oke, kalau untuk menurut saya sendiri, kalau misalkan ada komplain nih, misalkan ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu bakal mendapatkan masukan. Jadi kayak apa nih yang kurang nih dari produk ini, atau apa nih yang kurang dari servis ini. Nah, masukan-masukan tersebut tuh menjadi peningkatan buat Bank Mandiri juga gitu. Kemudian kalau dari sisi customer-nya, Mbak Rania? Kalau dari sisi customer-nya mungkin benefit dari komplain ini jadi merasa terbantu gitu. Jadi ada solusi gitu dari Bank Mandiri terselesaikan. Oke, terima kasih Mbak Rania. Betul ya, kata Mbak Rania tadi. Pertama, kalau misalkan dari sisi nasabahnya ya, nasabah merasa teredukasi, merasa terbantu. Jadi kemudian hari ini kalau misalkan nasabah dapat yang gigi lagi, oh dia nggak bakal ketipu lagi, dia udah tahu nih alurnya si nasabah. Jadi untuk kemudian hari nasabah tidak merasakan kesulitan lagi, gitu. Nah kemudian untuk dari perusahaan, ngebantu mengidentifikasi kekurangan. Misalkan, tadi tuh banyak banget nih gitu kan, laporan kalau misalkan account take over atau tadi tiba-tiba live-in-nya itu diambil sama orang lain karena kita menginformasikan OTP. Nah, sekarang si live-in udah bisa di-secure lagi nih gitu kan, dengan menggunakan face recognition pada saat ini itu. Jadi lebih aman lagi. Nah, itu kan membantu mengidentifikasi kekurangan. Jadi kekurangan itu kita perbaiki gitu kan. Benar tadi Mbak Rania bilang. Terima kasih Mbak Rania. Kemudian di sini meningkatkan kualitas layanan gitu kan. Kualitas layanan misalkan si nasabah ada komplain A, B, C, D gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa kita improve? Roof of improvement-nya itu di mana gitu kan. Celahnya itu di mana gitu kan. Agar nanti ke depan nggak ada yang seperti ini lagi gitu. Nah, misalkan kemarin tuh lagi zaman-zamannya, kalau nggak salah tahun berapa ya, tahun 2019 itu lagi heboh-hebohnya skimming. Nah, ya udah kita semua bikin periode nih gitu kan untuk menghimbau nasabah
menggunakan SMS blast atau menggunakan email blast atau menggunakan WhatsApp blast untuk mengganti kartunya menjadi apa namanya menggunakan chip seperti itu. Nah, memang sudah menggunakan chip. Nah, ada nih periode yang pertama, periode kita sudah menghimbau. Terus kedua periode kita sudah menerapkan yang namanya blokir berkala nih, gitu kan, untuk kartu-kartu yang memang kartunya belum chip gitu. Nah itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk untuk meningkatkan kualitas kita lagi gitu kan. Untuk pada saat nasabah bertransaksi itu dia tuh secure, nasabah tuh aman gitu kan. Terus nasabah tuh nggak ada kendala atau kena lagi nih si skimming ini gitu. Nah, kemudian di sini peluang melakukan service recovery untuk meningkatkan engagement kepada nasabah. Jadi kita tahu nih, gitu kan, kalau nasabah komplain, kita bisa menghubungi nasabah, kita bisa mengunjungi nasabah, kita bisa tahu, kita bisa ngobrol sama nasabah terkait dengan feedbacknya itu apa sih, gitu kan, kira-kira apa sih yang bisa kita tingkatkan lagi, gitu. Kira-kira apa sih masalahnya sudah terselesaikan atau belum, seperti itu. Nah, di sini juga menghasilkan perbaikan 4P, yaitu produk, proses, place, atau people. Seperti itu. Yang tadi yang membantu mengidentifikasi kekurangan, terus meningkatkan kualitas layanan, yaitu juga memperbaiki dari si 4P itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada video nih. Kita tonton dulu yuk. Suaranya kedengeran nggak? Di saya tidak ada, Pak. Nggak denger ya? Tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran kayaknya. Tunggu coba. Sudah kedengeran? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Sekarang sudah? Di saya belum juga. Yang ini belum juga ya? Belum, Kak. Oke. Sekarang udah? Tunggu. Di saya belum juga, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum juga. Waduh.
bentar ya. Hi, this is Jason. How can I help you this afternoon? Sudah muncul? You tell me. I'm looking at my news statement, and I Sudah, see that Kak. you. Sudah? Oh, sudah. Dari awal ya. Dealing with an upset customer may be the most difficult aspect of customer service. Hi, this is Jason. How can I help you this afternoon? You tell me. I'm looking at my news statement, and I see that you people have charged me again for the same fees I've been calling about for months now. I'm sick and tired of being told that it's handled when pretty clearly it's not. That's not easy to even listen to. So, how do you respond to it in a way that will help? First, remember that the customer isn't upset with you, they're upset with the situation. Don't take it personally. Then, remind yourself that angry customers often struggle to be objective. So, before trying to resolve the problem, it's important to diffuse the customer's frustration. So, how do you do that? Start by allowing the customer to vent. It isn't easy and it's rarely pretty, but try not to interrupt or contradict the customer, even if you believe they're wrong. Confrontation will lead to escalation, and the goal is to calm the customer down so you can look for a solution. I'm so sorry to hear that. Let me take a look at your account and find out what's going on. Can you remind me when this started? Fine. The first fee showed up 3 months ago. If you can't fix this, I'm going to close the account. I completely understand your frustration. Let me see what I can do to help get this taken care of for you right now. Listening and responding with empathy helps diffuse the customer's frustration. This is one of the quickest ways to de-escalate tension. Listening with an open mind and expressing your understanding lets your customer know that you acknowledge their problem. Respond with your positive intent to take action to resolve the problem as best you can. Keep your focus on the customer and follow through on your desire to help them. I'm glad I was able to get that issue taken care of. It may take up to 24 hours for your account to show the changes, but you shouldn't see any more of these fees in the future. Thanks for working with me to figure it out. I want to apologize again for the inconvenience. Thanks, Jason. I appreciate your help. By removing the focus from yourself and staying focused on understanding and resolving the customer's problem, it's easier to stay detached and not get wrapped up in an emotional outburst. Maintaining an attitude of caring and concern helps to diffuse customer frustration. Allow them to vent as needed. Listen and respond with empathy. You'll never be able to work in customer service without running into angry, frustrated customers once in a while. But there are ways you can ease the tension and allow you both to work toward an acceptable solution. Mungkin ada yang mau sharing? Apa sih isi dari video itu? Anyone? Ada yang mau sharing? Aku tunjuk? Aku tunjuk ya kalau nggak ada.
dari Mbak Salma Lutfiazi. Mbak Salma, Iya, Kak. gimana? Kalau terkait tentang video tadi, coba dong sharing. Kira-kira apa nih yang tadi Mbak Salma nonton? Gimana? Apa tadi keskip? Gimana Mbak Salma? Mbak Salma masih ada nggak nih? Oke, Iya Kak, tadi sebenarnya saya nggak paham semuanya sih, tapi yang saya tangkep itu tentang apa yang tangkap ada aja? kayak, iya, tentang komplain konsumernya itu dalam kayak dia melakukan suatu transaksi gitu, nah terus nggak berhasil gitu Kak. Terus akhirnya dia komplain ke orangnya, ke bagian apa sih namanya, kayak bagian yang nerima teleponnya gitu. Nah, terus kira-kira apa tuh yang dijelasin sama mbak-mbaknya? Sorry, yang dijelasin sama mas-masnya. Maksudnya gimana sih caranya si mas-mas itu menghadapin si mbak-mbaknya itu? Tadi yang pasti lihat. Iya, kayak dia nanya detail permasalahannya gitu kan, Kak. Nah, terus dia kayak kayak ngarahin gitu, kayak ngarahin solusi masalahnya gitu. Oke. Nah, iya tadi kalau misalkan kita lihat ya dari video sebenarnya si apa namanya si customer-nya itu bukan marah sama kita, tapi marah sama situation-nya gitu kan. Kenapa sih kok di situation kayak gini tuh dia sulit banget gitu kan. Jadi pada saat kita menghadapi handling komplain atau lagi handling komplain itu si nasabah itu marah, tapi marah bukan ke kita gitu. Sebenarnya dia marah sama situasi. Jadi gimana tadi si mas-masnya itu mencoba tenang ya Mbak Salma ya, mencoba tenang terus menggali gitu kan. Sebenarnya masalahnya itu apa, menggali digali gitu kan. Setelah ketemu gitu kan, oh dia solusi lah sama si nasabahnya sama si mas-masnya tadi kepada si mbak-mbaknya tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari poin-poin tersebut ya pada saat handling komplain ya udah gitu kan, kita harus tahu nih gitu kan, harus tahu nih apa aja sih sebenarnya yang apa aja sih sebenarnya yang dialami sama dia gitu kan. Kita pun juga jangan tiba-tiba shock atau tiba-tiba takut nih si nasabah atau si mbak-mbak tadi tuh marah-marah gitu kan. Toh marah-marah bukan sama kita tapi sama keadaan gitu. Terima kasih Mbak Salma. Kita lanjut ya. Nah, kalau sebenarnya untuk penanganan pengaduan nasabah atau handling komplain itu kita sudah ada landasannya. Landasannya itu apa aja sih sebenarnya? Landasannya itu yang pertama dari regulatory issue, yaitu POJK nomor 18, POJK 2018 pada tanggal 10 September 2018 dengan terkait dengan layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, itu pertama, bank wajib menangani pengaduan nasabah secara tertulis. Jadi kemudian bank wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan kepada nasabah. Kemudian bank menerima konfirmasi penerimaan pengaduan yang mengandung satu tempat registrasi pengaduan, kemudian dua tanggal penerimaan pengaduan. Dan di sini pegawai menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih melakukan pengaduan nih, misalkan let's say ke Bank Mandiri. Kalau misalkan teman-teman melakukan pengaduan ke Bank Mandiri, itu baik itu di cabang, baik itu di 14.000, baik itu di Mandiri Care atau di sosial media, kalau misalkan memang sudah tercatat pengaduannya, itu bakal muncul nomor nomor pengaduannya.
Misalkan nama pengaduan itu apa aja sih gitu kan. Nah, di situ misalkan ada C sekian 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 itu untuk komplain. Nah, itu C sekian 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 itu tanggalnya. Misalkan 2023 08 28. Nah, itu pengaduannya. Kemudian ada kode apa sama kode pengaduannya gitu. Nah, itu nomor registrasi nomor registrasi pengaduannya itu wajib disampaikan kepada nasabah, dan kemudian di situ pun juga ada tanggal penerimaan pengaduannya. Nah, kemudian di sini untuk reporting itu apa sih? Untuk reporting itu sendiri, regulator itu ke BI dan ke OJK, yaitu dari LBUT, APMK, dan kondisi fisik uang rupiah. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman ngambil narik uang nih di ATM, terus ternyata ada uangnya jelek atau sudah sobek gitu kan. Terus kita coba deh ngadu ke bank gitu kan. Mbak, tolong dong gitu kan. Aku kemarin ngambil ATM nih di mesin ATM di lokasinya misalkan dekat lapangan Ros misalkan. Dekat lapangan Ros, ini kok aku dapatnya uang robek gitu kan. Tolong dong Mbak ditukar gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah ditukar, nah di situ kita bakal tulis reporting kalau misalkan ada nih laporan kondisi fisik uang dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalkan untuk landasan di internal itu kita ada SPO atau standar panduan operasional sama PTO. Nah, di sini pengelola pengaduan nasabah, terus juga PTO pengaduan nasabah, dan PTO CRM branch. Kemudian di sini untuk laporannya itu pada internal manajemen, yaitu laporannya ke direktur kepatuhan dan ke data product owner. Seperti itu. Jadi misalkan yang isu-isu tadi tuh misalkan Livin gitu kan, transaksinya apa aja sih yang sering gagal gitu kan, terus masalahnya itu apa aja sih yang bikin nasabah kesulitan gitu. Jadi kita ngasih nih gitu kan laporan ke si product owner gitu kan, ini ada data segini, nanti coba lo perbaikin gini, itu bisa buat reporting juga. Seperti itu. Nah, di sini untuk teknik handling komplain, pertama listen attentively gitu kan. Seperti tadi nih yang si mas-mas tadi, dia tuh ngedengerin si mbak-mbaknya itu komplain. Dia tuh ngedengerin si mbak-mbaknya itu kenapa sih gitu kan. Tanpa interupsi. Kemudian setelah dia ngedengerin, dia si mas-masnya tadi dia apologize dan empathy. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kita mengerti kok apa yang Ibu alami, situasi apa yang Ibu alami, seperti itu. Kemudian di situ solve the problem. Kalau misalkan Ibu transaksinya seperti ini, kalau misalkan saya cek, misalkan nih ya, contoh, kalau misalkan kami cek e-money Ibu ini rusak gitu kan, sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini saya coba laporkan kalau e-money-nya ini rusak ya Bu ya, gitu. Saya boleh minjam kartu e-money-nya, saya lakukan gunting dan saya bikin pelaporannya. Nah, untuk pengaduannya ini maksimal di 1 hari kerja. Jadi nanti kalau misalkan sudah maksimal 1 hari kerja, atau hari ini pun juga sudah ada feedback-nya. Nanti kalau sudah ada feedback-nya, kami bisa hubungi ke Ibu nomor yang ini ya Bu ya. Seperti itu. Solve the problem. Kemudian terima kasih ya Bu ya terima kasih sudah berbangun di Bank Mandiri. Seperti itu. Nah, ini untuk teknik menghadapi komplain. Nah, sikapnya tuh apa aja sih sebenarnya? Nah, sikap yang pertama, memperlihatkan empati yang tadi aku bilang. Memperlihatkan empati yaitu mampu memahami orang lain dengan cara antara lain minta maaf, memahami dan menghargai dan meyakinkan si nasabah. Jadi kan kadang suka ada tuh gitu kan nasabah yang takut gitu kan, takut uangnya nggak kembali atau takut kenapa-napa. Selama kita transaksi atau selama nasabah transaksinya dengan benar dan selama semua kerahasiaan itu dijaga, itu kita bisa itu akan baik-baik aja. Itu kan kita bisa meyakinkan atau menenangkan nasabah biar nasabah ini nggak panik-panik amat gitu. Nah, kemudian di sini menunjukkan keinginan untuk membantu nasabah dan tidak menyalahkan nasabah, seperti itu. Jadi membantu nasabah nih gitu kan. Kalau misalkan case yang tadi aku pernah hadapin gitu kan,
Aku ada nih yang untuk membantu, cuman sebenarnya aku udah nggak bisa ngebantu gitu kan. Gimana sih caranya gitu kan? Yang pertama kita nggak menyalahkan nasabah, cuma kita mengedukasi nasabah bahwa ada loh gitu kan data-data krusial memang nggak boleh dikasih tahu. Nanti untuk kedepannya begini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kan di sini kita ketahuan ya kalau misalkan sikap kita mau ngebantu apa ogah-ogahan itu kan pasti kan kalau kita menunjukkan kalau ogah banget nih gini pasti kan mereka pun atau nasabah pun juga ngerasa ini apa nih kok si customer service-nya atau orang banknya ini dia malas-malesan, kok dia nggak ada ngebantu, kok dia nggak ramah gitu. Nah, kemudian di sini ketiga, melakukan aktif listening, yaitu fokus untuk memahami masalah yang disampaikan nasabah. Tidak memotong pembicaraan dan tidak bertanya ulang dan tidak berasumsi. Jadi tiba-tiba, oh pasti bapak ini nih, oh pasti bapak itu gitu kan. Itu kita kalau misalkan nggak data, kita nggak boleh berasumsi. Dan kalau misalkan untuk mengkonfirmasi apa yang nasabah alami, itu kita boleh, cuman jangan jangan menanyakan hal-hal yang sudah disampaikan atau menanyakan itu lagi yang sifatnya berulang gitu. Nah, kemudian menyampaikan terima kasih tadi betul, dan kemudian di sini take ownership, tidak melimpahkan kesalahan kepada siapapun dan bersedia menerima pengaduan nasabah. Sama kayak case-nya aku juga, yang aku komplain terkait dengan case datang, ternyata case tersebut dia malah melempar kesalahan itu kepada si kurir. Well, aku langsung mikir, dia ngelempar kesalahan itu ke kurir, kan aku bukan 1 kali atau 2 kali beli ini di online. Kalau misalkan packagingnya juga kalau misalkan packagingnya nggak bagus pun juga ini nggak bakal rusak gitu. Jadi kan orang bakal ngeliat kayak, kok apaan sih, kok dia malah ini dia malah ngelempar atau menyalahkan orang lain gitu kan dari kita atau dari sisi customer-nya kita pun juga kayak langsung, oh dia nggak ada tanggung jawab nih gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan pengaduan ke bank atau misalkan ke provider atau ke perusahaan layanan lainnya. Ada pernah? Kira-kira sikapnya gimana tuh? Sikap pada saat teman-teman mengadu atau melakukan komplain tuh gimana diterimanya? Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing? Pada saat komplain handling, kira-kira siapa yang mau sharing di sini? Misalkan, oh aku kemarin kartuku masih 3G nih, gitu kan. Kartu Telkomsel aku masih 3G, gitu kan. Aku komplain, aku nggak bisa 4G. Jadi aku akhirnya ke Grapari, gimana. Ada yang mau sharing di sini? Atau aku tunjuk lagi? Ayo. Mungkin dari Mas Dimas Hadi Firmansyah, ada? Baik, ada Pak. Jadi kalau saya pengalaman terkait komplain handling itu yang pernah itu ini Pak ke kelistrikan, ke PLN. Jadi pada saat itu ada satu problem lah kan saya di rumah pakai token listrik, itu ada problem karena nggak bisa masuk gitu tokennya itu. Jadi listriknya nggak bisa nyala. Itu saya langsung telepon hotline-nya PLN. Terus yang pertama itu yang paling kelihatan ya si call center-nya atau customer service-nya itu berperilaku sangat empatif banget sama customer-nya, berusaha untuk memahami masalahnya apa. Terus si customer service-nya itu juga berusaha untuk kayak tidak panik dan berusaha untuk membantu pelanggannya. Setelah komplain itu dari pelanggan kayak ditanyain terus komplainnya disampaikan ke customer service, itu kayak disuruh nunggu sebentar untuk ditindaklanjuti, ditelepon ke petugas terkait yang dekat dengan rumah saya. Terus akhirnya petugasnya datang, call centernya itu masih nyala di saya gitu, sampai petugasnya datang, sampai udah ditanganin baru
sama call center-nya ditanyain apakah ada kendala lagi, kalau udah selesai masalahnya, terima kasih terus ditutup gitu, Kak. Oke, berarti poin-poinnya dapat ya si call center-nya itu membuat empati nih gitu kan sama Mas Dimas. Mas Dimas kenapa gitu kan, apa tokennya bermasalah, apa dia belum masuk gitu ya Mas ya. Tapi walaupun di telepon pun juga dia kedengeran ya suara keinginan untuk membantunya ya. Iya, Kak, sangat terlihat sih berusaha untuk membantu kita. Oke. Jadi memang kalau misalkan untuk di call center itu pun sendiri memang ada nih ya sebenarnya. Aku kalau misalkan aku boleh cerita, kalau misalkan ke call center itu mereka tuh ada yang namanya smiley voice. Jadi mereka nih misalkan di telepon di kubikelnya mereka tuh ada telepon, ada kaca juga nih. Jadi gimana biar kita bisa terdengar bukan terdengar ya, memang biar kita terdengar ramah gitu kan. Biar kita terdengar helpful gitu kan. Kita ngomong sambil senyum. Itu smiley voice. Itu memang ya itu memang untuk menunjukkan nih gitu kan sikap empatinya si call center dan sikap untuk menunjukkan keinginan untuk membantunya gitu kan. Walaupun kita kan nggak melihat secara visual tapi kan kita mendengarkan kan ya Mas Dimas ya. Oke, terima kasih Mas Dimas atas sharingnya. Satu lagi, ada yang mau sharing lagi? Terkait dengan komplain yang pernah disampaikan kepada pihak penyedia layanan atau mungkin penjual barang atau makanan. Ada lagi? Satu lagi? Baik, Kak. Boleh? Mas Torik ya? Iya, kalau Monggo, Mas. saya sendiri lebih ke pelayanan sih, Kak. Jadi waktu itu saya mendapatkan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan dari salah satu cleaning service di mall besar di daerah Jawa Timur. Nah, setelah itu karena saya merasa saya merasa nggak terima gitu ya. Hal yang pertama yang saya lakukan itu yang pertama saya meminta nama dari cleaning service tersebut ya. Habis itu saya melaporkan itu ke bagian pusat informasi yang ada di mall tersebut. Lalu untuk dari pihak dari pusat informasi itu yang dia lakukan itu lebih ke mendengarkan. Habis itu dia mengarahkan untuk memanggil salah satu PIC dari PIC dari cleaning service tersebut dan diketemukan oleh saya sendiri. Lalu akhirnya saya menceritakan dan PIC-nya tersebut itu memperlihatkan sisi empatinya itu yang poin pertama. Lalu dia berusaha untuk ngasih ke saya, ngasih tahu kalau nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Itu aja sih, Kak. Oke, jadi memang ada empatinya, terus juga dia ada keinginan untuk membantu ya. Setelah itu membantu pun juga dia tetap ngedengerin Mas Torik juga ya. Sebenarnya Mas Torik ini kenapa sih sama si cleaning service-nya itu ya. Nah, habis itu si PIC-nya itu menindaklanjuti kan ya, atas komplainnya Mas Torik ya. Iya benar, Kak, tapi lebih ke untuk ditindaklanjuti seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Torik, terima kasih Mas Dimas atas sharingnya. Kita lanjut ya. Jadi dari sharing tersebut memang pada saat sikap penerimaan pengaduan nasabah itu memang tercermin nih 5 poin yang di atas nih gitu kan. Begitu pula pun juga di Bank Mandiri seperti itu. Ini merupakan standar sikap penerimaan pengaduan nasabah. Oke, lanjutnya. Nah, di sini sikap menghadapi keluhan. Pertama, berpikir positif. Tetaplah berpikir positif. Jadi, misalkan kita komplain. Misalkan ada satu komplain ke kita, ya kita berpikir positif aja. Kita berpikir positif aja nih gitu kan. Oh, dia ini sebenarnya dia ini pengen dibantu gitu kan. Cuman dia lagi marah-marah nih gitu kan. Cuman marah-marah itu sebenarnya bukan kita tapi ke keadaan.
gitu. Dan kemudian segera merespon. Pertama kita dengerin dulu, kita dengerin, baru kita langsung respon dengan menggunakan respon yang sesuai dengan keluhan si nasabah. Kemudian di sini tawarkan solusi yang terbaik beserta alternatifnya, seperti itu. Nah, di sini bertanggung jawab tanpa menyalahkan rekan atau perusahaan dan menindaklanjuti. Sama tadi seperti contoh yang Mas Dimas sama Mas Torik berikan. Oke, lanjut. Nah, ini sikap yang dihindari ya. Wah, kalau misalkan sikap yang dihindari, pertama meningkatkan intonasi suara. Itu udah jelas banget ya, itu malah ngajak ribut. Orang lagi marah-marah, kita malah kita malah meningkatkan intonasi suara. Itu wah kacau. Kemudian bahasa tubuh kita kan kalau misalkan gestur ya, kalau kita ngeliat pun juga, oh ini orang kok gesturnya malas-malasan, oh ini orang kok gesturnya kayak marah, kok ini orang gesturnya malah defensif. Seperti itu. Nah, itu kelihatan dari dari gerak-gerik tubuhnya gitu. Kemudian di sini membuat situasi semakin konfrontir. Jadi udah meningkatkan intonasi suara, terus defensif, terus kemudian malah mengkonfrontir. Setelah mengkonfrontir, ya malah makin menjadi di situ, udah mencak-mencak, ya udah nggak bakal kondusif lah di situ pokoknya. Nah di sini menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Jadi udah tahu orangnya ini ngomongnya bahasa Indonesia, tapi kita ngomong pakai bahasa Inggris atau kebalikannya, orang menggunakan bahasa Inggris tapi dia menggunakan bahasa Indonesia atau tidak bisa dipahami. Mau cerita juga, dulu aku pernah sebagai kepala customer service di salah satu cabang di area Kalimantan Selatan. Aku waktu itu ditugaskan di cabang sekitar 110, pokoknya aku lupa jaraknya berapa, cuma sekitar 3-4 jam dari bandara. Itu di daerah tambang dan di daerah tambang dan sawit. Ini cerita aja, aku pernah ngadepin komplain tuh. Nah di situ kebetulan banyak banget nasabah itu pegawai sawit dan nasabahnya itu warga lokal. Nah, karena waktu itu aku memang asal dari Jakarta dan bahasa dasarnya itu menggunakan bahasa Indonesia, dan warga lokal pun juga itu masih dulu tuh menggunakan bahasa Banjar. Nah, aku ini agak kesulitan untuk menerima atau mengerti apa yang mereka katakan. Jadi yang aku coba aku memang coba lakukan waktu itu berbaur dengan bahasa mereka sehingga mereka tuh paham apa yang aku katakan, apa solusi yang aku berikan kepada mereka, seperti itu. Nah, kesulitan pun itu pun juga dihadapi sekitar sebulanan itu aku baru bisa mengerti dan menerapkan bahasa mereka. Seperti itu. Nah, sebelumnya itu aku dibantu oleh rekan-rekan di cabang dengan menggunakan via chatting. Misalkan di layar komputer itu ada via chatting Outlook Messenger, dan kemudian mereka bilang ini, oh gue ini artinya begini, dia tuh mau begini gitu. Jadi nanti begini. Nah, itu dikasih tahu karena keterbatasan bahasa. Jadi gunakanlah bahasa yang simple dan mudah dimengerti oleh warga lokal, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nih gitu kan pada saat handling komplain atau pada saat pelayanan itu kita memulai terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia. Namun kalau misalkan di daerah, misalkan di Sunda, misalkan di Jawa, atau misalkan di di Makassar, di Kalimantan, di Aceh, di Medan, kalau misalkan memang nasabahnya terlebih dahulu yang menggunakan bahasa daerah, kita bisa menggunakan atau menjawab dengan bahasa daerah. Tapi kita pun juga bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan kepada nasabah selama nasabahnya itu mengerti, seperti itu. Nah, mungkin tadi kan Mas Dimas sama Mas Torik ini kan memberikan contoh yang positif. Coba dong di sini kasih dong contoh negatif yang pernah teman-teman alami nih dalam dalam penyampaian komplain teman-teman kepada misalkan kepada restoran, kepada pelayanan publik atau kepada bank, apapun itu. Di sini ada yang share terkait dengan pengalaman negatifnya? Ada yang mau share atau semua pengalaman positif? Atau mau aku tunjuk? Oh, oke.
Mas Ahmad Yazid, silakan Mas. Baik, Mas, izin share pengalaman terkait pengalaman buruk sama ini ya, customer service gitu ya. Mungkin ini sih salah satu provider, mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu nih, salah satu provider WiFi gitu. Saya pernah mengalami gangguan terkait sinyal waktu itu masih kelas waktu masih kelas online sekitar semester 2, 3 gitu. Eh, Terus waktu nanya ini gimana proses apa namanya perbaikan sinyalnya gitu, gangguan internet gitu. Terus jawabannya cuman disuruh pencet tombol, eh, ganti apa namanya, apakah warnanya udah berganti gitu. Tapi itu nggak solutif gitu. Sinyalnya masih masih aja bermasalah. Sampai besoknya juga masih bermasalah. Coba menghubungi lagi hingga akhirnya di hari ketiga tuh baru didatangi sama teknisinya gitu. Mungkin itu sih terkait pengalaman customer service yang tidak cukup baik. Oke, kayaknya aku tahu deh. Soalnya aku juga pernah kayak gitu. Pernah juga, ya sama, pernah juga telepon, terus dilihat udah ganti atau belum, cuman karena memang waktu itu lagi, maksudnya karena urgent banget, jadi aku agak desek aja sih biar si teknisi datang untuk besok harinya. Memang apa namanya, memang kita kan kalau nggak salah itu call center ya, kan nggak kelihatan apa namanya, nggak kelihatan nih apa namanya, nggak kelihatan dia suaranya seperti apa. Cuman ya memang itu, maksudnya itu poinnya agak solutif. Ya kan ya, tapi kan tapi kan dia nggak sampai marah balik atau gimana kan ya. Oke, aku juga pernah dari provider yang sama mungkin ya Mas Yazid. Terima kasih Mas Yazid sharingnya. Ada lagi pengalaman negatif terkait dengan customer service atau restoran? Apapun itu terserah. Ada? Oh iya, aku mau tanya dong kalau misalkan untuk coffee break-nya biasanya jam berapa ya? Jam setengah 10? Halo? Iya Mas, jam 10 setengah 10 Mas. Setengah 10. Oh ya udah. Nah, sekarang udah jam setengah 10, kita coffee break. Biasa berapa menit? 10, 15, 5? Ayo. Kalau di jadwal sih setengah jam ya Mas ya? Oh, setengah jam, boleh. Oke, kalau gitu kita sesuai dengan jadwal aja ya. Coffee break setengah jam, berarti balik lagi jam 10. Gitu ya. Oke Mas, thank you Mas.